Dan ini yang agak mungkin bisa dibilang agak menakutkan sih. Gue agak kesulitan masuk ke beberapa ruang. Kok bisa ya? Halo Gisopen, ketemu lagi bersama gue Cawarisme. Kali ini gue lagi ada di tempat wisata di Cirebon, namanya Goa Sunyarugi. Nah ini tuh backup foto di belakang. Oke, di sini gue akan menguji performa dari smartphone Oppo A54. Tentunya performa dari kameranya, karena nanti gue di dalam itu bahkan memotret dan merekam video dengan smartphone ini. Dan sekedar info aja nih buat kalian, jadi Oppo A54 ini memiliki 3 kamera belakang dengan masing-masing 13 megapiksel untuk kamera utamanya, 2 megapiksel untuk kamera bokeh, dan 2 megapiksel lagi untuk kamera makro. Sementara untuk kamera depannya itu 16 megapiksel. Jadi ini speknya cukup oke sih, dan kita lihat aja ya kayak apa di dalam. Dan sebelum memutuskan untuk merekam semuanya, pastikan memakai masker karena ini posisinya kita masih pandemi ya, jadi harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir dan kita bisa berpergian tanpa masker lagi. Oke? Siap. Taman Gua Sunyaragi atau yang lebih dikenal sebagai Gua Sunyaragi merupakan tempat wisata yang berada di kota Cirebon. Lokasinya tuh bisa ditempuh hanya belasan menit aja loh dari pusat kota. Nah, nama Sunyaragi berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata sunya yang artinya sepi dan ragi yang artinya raga. Jadi gua ini memang didirikan sebagai tempat beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Nah, kalau mengenai kapan berdirinya, ternyata ada macam-macam versi nih. Tapi menurut Caruban Kanda dan beberapa catatan dari Keraton Kasepuhan, Taman Sari ini dibangun sekitar tahun 1500-an. Dan fungsinya ini menggantikan pesanggerahan Giri Nursapta Rengga atau yang kini dikenal sebagai Astana Gunung Jati, yang fungsinya telah menjadi makam Raja-Raja Cirebon. Yang keren nih, gaya arsitektur Gua Sunyaragi ternyata merupakan perpaduan antara gaya Indonesia klasik atau Hindu dengan Cina, Timur Tengah, dan Eropa. Wih, mantap. Jika dilihat dari denahnya, di sini tuh ada 12 bagian yang terdiri dari bangsal, kompleks, dan gua-gua seperti Gua Langse, Gua Peteng, hingga Gua Padang Jati. Nah, oke, jadi gua langsung aja ya gunakan kamera depan dari Oppo A54, dan kamera depan ini resolusinya tuh 16 megapiksel. Bisa kalian lihat sendiri nih kualitasnya. Menurut gue sih ini lumayan ya. Kalau tertampil di kamera yang tertampil di layar smartphone-nya ini lumayan tajam. Dan untuk keluaran suaranya bisa kalian nilai sendiri ya seperti apa. Dan ini gue mau menuju keruangan-keruangan yang ada di dalam gua-gua ini. Jadi ini di dalam gua ini ada kamar-kamar. Jadi gua akan coba masuk ke dalam. Dan tentunya masih menggunakan kamera dari Oppo A54. Oke. Kita coba masuk. Nah, kalau ini dengan menggunakan kamera belakangnya, kamera utamanya ini sambil berjalan ya. Apakah menurut kalian itu ada guncangan-guncangan yang membuat gambar kurang menarik atau gimana? Karena memang untuk fiturnya kamera sendiri ini tidak ada anti shaking ya. Jadi disarankan buat teman-teman yang mau mengambil gambar dengan gambar yang tanpa guncangan, mungkin bisa menggunakan gimbal atau stabilizer. Oke, ini kebetulan cuaca juga lagi cerah. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke ruang-ruang yang ada di gua ini. Jadi ini semacam kayak ruangan kamar, tapi dengan bebatuan karang gini. Nah ini kayak gini. Nah itu ada semacam ruangan lagi di atas. Kita coba ke atas. Oh, ini namanya kamar Kaputren. Oke, kita coba. Nah ini ada pintu-pintu kayak gini, banyak banget pintu-pintu. Kayaknya memang ini ruangan-ruangan ya. Nah ini gua-guanya ini punya banyak banget kayak lorong-lorong gitu sampai ke sana.
Nah ini pintu kecil banget, gue nggak bisa masuk ini. Nah ini suasana sekitar guanya. Ini cukup menantang ya. Ini kita masuk ke dalam ruang gua gini, dan ini kecil banget seperti yang gue sebut tadi. Oke. Tapi nggak sesempit yang di ruang sebelumnya ya. Ini kalau main petak umpet, gue yakin sih yang jaga itu susah banget nemuin orang. Karena ini banyak orang-orang gitu. Oke. Nah ini mudah-mudahan gua gak nyasar. Oke. Dia itu pas ada lagi kamar-kamar lagi tuh. Ini apa ya? Nah ini ada jendelanya. Oke guys, my friend, ini ada fakta unik banget nih di balik kamera Oppo A54. Jadi untuk fitur potretnya, untuk selfie ya, tadi gue coba menggunakan masker, ternyata itu nggak berfungsi bokehnya. Efek bokehnya nggak berfungsi. Jadi untuk foto dengan fitur potret ini benar-benar harus mukanya kelihatan ya. Jadi nggak boleh ada masker nih kayak gini, karena itu nggak bakal bekerja. Tadi gue pikir itu kesalahan dari software atau apa, ternyata memang harus lepas masker. Jadi nanti hasilnya dengan foto fitur potret gua dengan kamera depan Oppo A54 dan harus membuka masker. Oke. Nah kali ini gue bakal coba fitur potret untuk kamera utamanya ya, kamera belakangnya tuh yang 13 megapiksel. Tapi berhubung gua ini sendirian, jadi nggak ada yang motretin. Dan gue juga kebetulan nggak buat tongsis, jadi gue akan meletakkan smartphone-nya di tumpuan batu-batu ini. Jadi ntar kita lihat hasilnya kayak apa. Oke. Selain selfie-selfie, gue juga menyempatkan foto-foto lokasi sekitar gua dengan kamera belakang Oppo A54 ya. Nah sebelum menuju gua ini, gue juga menyempatkan diri untuk wisata kuliner. Kan sayang banget ya jalan-jalan ke kota ini tanpa mencicipi kuliner khasnya, kayak nasi jamblang, nasi lengko, empal gentong, dan tahu gejrot. Nah selain itu gue juga menyempatkan datang ke Kampung Batik Trusmi buat cari oleh-oleh. Hihi. Kalau dilihat-lihat, hasil kamera belakangnya lumayan bagus loh, buat smartphone yang harganya 2 jutaan. Cuma ya kelemahannya gitu sih, kalau untuk low light ya agak kurang detail gitu. Lihat aja nih foto pas gue kulineran malam-malam di restoran Kelapa Manis yang suasananya mirip banget di puncak. Kalau ini sih foto makro ya. Random. Oke, ini ternyata gue agak kesulitan masuk ke beberapa ruang karena pintunya memang terlalu kecil. Dan ini yang agak mungkin bisa dibilang agak menakutkan sih. Ini nih, oke. Di sini nih ada yang kelihatan kecil banget. Ini kalian bisa lihat, kecil banget pintunya, sempit. Dan yang ini ada tangga ke bawah, tapi gue nggak tahu itu bahan dasar gimana, karena gue takut susah masuk. Bisa masuk susah keluar gitu, karena ini kecil dan lembab banget. Oke. Nah ini gue menggunakan kamera depan di Oppo A54 tanpa tongsis ya. Jadi ini gue pegang pakai tangan. Itu dia. Cuacanya di luar cukup panas. Dan ini gue masih coba mencari-cari ruang-ruang yang lain. Hai. Gila sih, hebat loh. Ini bisa membangun ruang-ruang kayak gini. Dan ini tahan sampai berapa tahun ya? Yang pasti dari gue belum lahir lah ya, ini udah ada. Ntar gue coba cantumin keterangannya di bawah ini ya. Nah ini ada ruang-ruangan yang nggak bisa gue masukin kayak gini.
Ini pintunya terlalu kecil. Bisa nggak ya? Bisa sih, tapi ransel gua nih. Oke. Dan ini ada semacam kayak jendela. Sayangnya ini rusak, di bagian duanya rusak. Ada dua. Tapi ini kayaknya mungkin habis dipugar ya, bukan kondisi yang sebenarnya, karena ini kayaknya masih baru. Ini nggak tahu nih kalau untuk kayu ini gimana ya Pak? Kok bisa ya? Oke, jadi itu dia perjalanan gua di Gua Sunyaregi Cirebon menggunakan smartphone Oppo A54, dan ini masih direkam dengan Oppo A54 ya untuk audio sama videonya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Dan akhir kata, gue Charlie Risma mengucapkan terima kasih udah nonton. Kalian komen atau subscribe channelnya, dan jangan lupa apa ya, nanti kami di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.